Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir surah Yasin, ya, melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 26, ya. Halaman 26. Ya, benar. Ya. Halaman 26 baris ketiga dari bawah itu. Di bawah. Summa Qur'an Nabi. Iqban, summa Qur'an Nabi. Qur'an Nabi alaihi salatu wassalam. Mislul awal. Makanya nih bakal ngomong jadi semua di bawah. Sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, yaitu masih pada ayat, ya, yang ke-69, dikit lagi keterangannya, ya. Summa Qur'an Nabi, summa Qur'an Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'ahu Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam mislal awal, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ashhadu annaka la Rasulullah wa ma 'allamaka Allahu syi'r wa ma yanbaghi laka. Fama qala Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam kalaman mawzunan illa hadza ana nabi la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Ya. Nah, keterangan berikutnya yang menjelaskan tentang bahwasanya, ya, Nabi itu bukan seorang penyair, ya,
Dan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Nabi itu bukanlah suatu syair. Ya, kenapa? Karena secara tegas di dalam Al-Qur'an, ya, Allah jelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, dan tidaklah ya ucapan yang keluar dari mulut Nabi itu ya berdasarkan apa? Hawa nafsu, bukan. Ya, bukan suatu syair, bukan. Ya, bukan untuk memperbagus omongan ataupun pembicaraan, bukan. Ya, akan tetapi apa yang keluar dari mulut Nabi itu semuanya apa? Wahyu. Ya, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, makanya ya omongan ataupun ucapan yang keluar dari mulut Nabi itu semuanya berupa wahyu. Ya, beda sama kita. Kalau kita kan lain lagi. Ya, banyakan ngomongnya. Ya, ngomong mulu. Ya, tapi Nabi apa? Beda. Karena dia seorang Nabi dan seorang Rasul, jadi nggak bakal ngomong kalau sesuatu itu bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Rasul itu mendapatkan julukan itu apa? Al-Quran yamshi 'alal ardh. Ya, tuh. Rasulullah itu adalah apa? Al-Quran yang berjalan di atas bumi itu. Ya, karena omongan semuanya itu adalah Al-Quran. Memang ada, Bu, ya, kita lihat di akhir zaman ini ada orang-orang tertentu, ya, jadi dia kalau ngomong itu semuanya Al-Quran, ya, meskipun bukan dari ya apa namanya itu Al-Quran secara tertulis dalam bahasa Arab, ya, bisa dia ungkapkan dalam bentuk arti yang ada dalam Al-Quran, ya. Banyak sekarang orang itu, orang tertentu. Jadi omongan yang keluar itu semuanya ya merupakan arti dari Al-Quran, ya, bukan merupakan omongan-omongan yang enggak ada manfaatnya, ya, itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di keterangan yang awal dikatakan bahwasanya ketika Nabi akan ngomong aja tuh, ya, ngomong yang sekiranya itu akan mengandung suatu syair, itu dengan kekuasaan Allah, Allah balik lidahnya, ya, Allah rubah omongan yang keluar tadi itu, ya, berubah menjadi apa? Al-Quran, menjadi suatu wahyu, ya, itu. Nah, di sini dijelaskan lagi, summa qara'ahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca yang kedua kalinya misal awal seperti yang pertama, ya. Nah, apa kata Abu Bakar? Faqala Abu Bakar, ya, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, asyhadu, aku bersaksi, kata Abu Bakar, ya. Apa saksi Abu Bakar? Annaka la Rasulullah. Ya, sesungguhnya engkau itu adalah utusan Allah. Ya, kalau yang udah bersaksi seorang sahabat, ya, yang udah bersaksi seorang apa itu? Sahabat yang paling tua, ya, seorang mertua lagi, ya, yang udah bersaksi pada menantunya sendiri, ya, dan dia tahu menantunya adalah orang baik. Ya, bukan sembarang orang, ya, bukan seperti hanya manusia-manusia biasa. Makanya dia berani, asyhadu, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Nah, apa yang menjadikan kesaksian Abu Bakar itu bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah? Wa ma 'allamaqallahu syi'r. Ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadamu sedikit pun syair. Ya, nggak diajarin, ya, karena apa? Karena ya suatu ungkapan ataupun omongan, ya, kalau dikemas dalam bentuk syair itu nanti, ya, orang-orang yang punya kelebihan akan paham maksud daripada ucapan yang diucapkan oleh Nabi, ya, Bu. Ada orang punya, Bu, ya, kelebihan ataupun, ya,
ilmu yang Allah berikan. Ketika ada orang lain bicara, dia tahu ini orang ngomong nih bukan dari hatinya yang dalam nih. Ini orang ngomong ngarang-ngarang nih. Gitu, ya. Ada orang yang paham gitu, Bu. Itu orang yang punya namanya ilmu ahlul hikmah. Ya, diberikan hikmah oleh Allah, dia akan paham. Nah, jangan sampai kalau Nabi dikasih ya atau diajarkan oleh Allah tentang bahasa sihir, nanti berarti akan ada ya para pengikut ataupun ya siapanya itu ya pengikut Rasulullah SAW yang mungkin akan lebih paham atau lebih mengerti daripada Nabi tentang sihir. Makanya nggak diajarin oleh Allah sedikit pun kepada Nabi SAW tentang sihir, dikarenakan nanti akan ada ya pengikut Rasulullah yang mungkin lebih paham ataupun lebih hebat daripada Nabi ya dalam bersihir. Karena kan penjelasan yang sudah saya jelaskan, Bu, itu namanya orang Arab itu, Bu, paling pintar bertutur kata. Ya, istilah kata itu ada namanya mujamalah. Kalau bahasa kita bahasa basi. Ya, saya dulu waktu di Sudan belajar, ada materi kuliah saya, ada materi namanya Mujamalah Ad-Dauliyah. Ya. Bahasa basi tingkat internasional. Kan hebat tuh. Ya, Al-Mujamalah Ad-Dauliyah. Ya, itu ada tuh. Ya, orang Arab tuh paling pintar, Bu. Ngomong gitu ya. Ya, pokoknya yang namanya bahasa basi, Allah orang kita ya, apalagi orang Betawi kalah. Ya, lebih jago dia. Ya, ketika mengungkapkan dengan kata-kata karena kehebatan atau kepiawaian dia dalam berbahasa, apalagi bahasa Arab ya. Maka Nabi tidak sedikit pun diajarkan oleh siapa? Allah, bahwasanya Nabi diajarkan sihir ya. Wa ma yanbaghi laka, dan kata Abu Bakar, tidak semelayaknya buat kamu ya, tidak semestinya untuk kamu Muhammad kalau kamu diajarkan sihir, diajarin enggak, dan tidak layak lah ya, tidak pantas, artinya bukan kelasnya ya, enggak level ya, bukan levelnya. Gimana kalau bukan levelnya? Tukang bohong ya, enggak pernah Nabi tukang bohong, enggak pernah Nabi gombal ya kan, pernah kagak gombal? Janji pas, janji pas. Ya, nggak pernah Nabi gombal kali sama bininya sendiri, nggak pernah. Nggak juga. Kali gombal sama mertuanya, nggak juga. Ya, kali gombal sama sahabat terdekatnya, nggak juga. Ya, Nabi tidak akan berucap ke waktu omongan dari mulutnya tidak lain merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Fama qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya, maka tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalaman mauzunan, ya, berucap atau berbicara, ya, yang menggunakan wazan. Wazan itu artinya, Bu, ya, kalau kita itu ya peribahasa, ya, itu nggak pakai ke peribahasa dah. Seperti kayak orang berbalas pantun itu kan, ya, akhirannya A semuanya A gitu. Itu mah nggak level buat Nabi itu. Ya, kata Abu Bakar, ya, illa haza, kecuali satu ini nih, Bu. Ya, apa itu? Anan nabi la kadzib. Aku adalah seorang nabi dan tidak pernah aku berdosa. Ya. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah anak Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, itu anak Abdul Muttalib. Itu aja, Bu. Ya, itu yang lain itu enggak ada itu. Kata Abu Bakar yang udah hidup bareng bersama Nabi, tahu tentang siapa sosok Nabi, karena usianya jauh. Abu Bakar lebih tua dari siapa? Dari Nabi. Karena Abu Bakar di samping sahabat juga beliau mertua daripada Rasulullah, dari putrinya yang paling disayang yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nih yang menjadi saksi adalah sahabat yang paling tua, ya, yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak pernah sedikit pun Allah mengajarkan sihir. Tidak pernah. Yaitu juga apa? Tidak layak untuk menggunakan sihir. Ya. Nah, itu selesai ya tentang ayat yang ke-69 daripada surah Yasin. Ya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-70.
liyunzira, yakni bil Quran qara'a ahlul Madinah wasyam wa Yaqub bitta'i ay litunzira ya Muhammad. Ya, liyunzira. Jadi diutusnya Allah, Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke muka bumi ini liyunzira, untuk memberikan apa? Peringatan. Ya, untuk ngasih apa itu? Nasihat. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tuh ngasih nasihat. Ya. Yakni bil Quran. Ya, yaitu dengan apa? Diturunkannya Al-Quran. Karena kan mukjizat yang terbesar bagi diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran meskipun kitab suci terakhir yang Allah turunkan setelah kitab Taurat, setelah kitab Injil, setelah kitab Zabur, ya itu baru Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu paling lemah, bukan. Ya, yang terakhir tidak selamanya pasti lebih lemah atau lebih rendah daripada yang awal. Ya, justru kehadiran ya Al-Quran dengan dibawanya oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penyempurna daripada apa? Kitab-kitab terdahulu. Ya, yang belum ada di kitab Taurat, ada di kitab Al-Quran. Yang belum ada di kitab Injil, ada di kitab Al-Quran. Yang belum ada di kitab Zabur, ada di kitab Al-Quran. Tapi yang ada di dalam Al-Quran belum tentu ada di kitab-kitab yang lain. Ya, jadi kurang apa itu Al-Quran itu? Ya, kitabnya paling akhir, tapi paling isinya paling sempurna. Tuh, ya. Tapi inti dari isi yang ada semuanya sih sama. Apa? Untuk mengajarkan apa? Yang pertama, ya, keesaan Allah. Ya, tentang tauhid. Terus mengandung apa? Nasihat berupa hukum-hukum. Itu semuanya sama. Ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak ada dalam ketiga kitab tadi, tapi akan ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah firmankan, ma farratna alaikum min syai'. Ya, tidaklah ya ada sedikit pun di dalam Al-Quran itu yang tertinggal. Ya, apa aja ada di dalam Al-Quran. Ya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ya di dalam salah satu kitab beliau berkata, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq bilang, ya kata beliau apa? Laukana ya doa kaifa iqalin ba'irin lawajadtahu fil Quran. Kata Abu Bakar, ya seandainya kamu tidak tahu, seandainya kamu lupa ya cara mengembala hewan, lawajadtahu fil Quran, pasti kamu akan dapati ada di dalam Al-Quran. Ya, cara membala aja ada dalam Al-Quran. Ya, itu kan berarti apa? Ya, lengkap banget tuh. Ya, apalagi masalah hukum, ya, halal haram ada, masalah ketauhidan, masalah pernikahan, masalah jinayat, tuh ada semua, masalah muamalat ada loh dalam Al-Quran. Tapi ya memang ya masih sedikit di antara umat Islam yang mau mentadabburi Al-Quran, sehingga mereka anggap Al-Quran itu adalah kitab biasa saja. Ya, sehingga Al-Quran itu adalah tidak lain seperti kitab-kitab yang lain. Ya, padahal Al-Quran membacanya aja dinilai ibadah. Ya, satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran Allah balas 10 kebaikan, Bu. Itu satu huruf. Ya, nggak ada kitab manapun, Bu, kalau kita baca itu dikasih pahala 10 kali lipat setiap hurufnya. Hanya ada Al-Quran saja. Ya, itu makanya Nabi sabdakan dalam sebuah hadis,
ya, man qara'a harfan, ya, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an falahu ajrun, maka dia akan diberi pahala. Wal ajru bi asyri amsalihah, ya, satu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan tidaklah aku ucapkan atau aku bilang alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun, berarti alif lam mim itu ada 3 huruf. 3 kali 10 berarti 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim, ya, belum lagi yasin, belum toha, ya, belum kaf ha ya ain mim shad, ya, tuh macam belum nun, belum qaf, tuh surah-surah ayat-ayat pendek-pendek itu, ya, itu udah 10 kebaikan. Belum lagi kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya, bismillahirrahmanirrahim, orang bilang berapa hurufnya tuh? Katanya 19 kali 10 udah berapa itu? 190. Itu baru bismillah aja, ya, belum Al-Baqarah, bukunya ayatnya 286 ayat, Surah Kahfi, ya, surah Kahfi, surah Yasin kita baca nih Bu, ya, itu kebaikan itu Bu akan menjadi pemberat timbangan kita, maksudnya dalam timbangan kebaikan, ya, itu, ya Bu. Jadi apa ya, timbangan kebaikan itu jadi tambah berat, ya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya. Qara'a ahlul Madinah wa Syam wa Ya'qub bista'i. Ya. Nah, ahlul Madinah, penduduk Madinah wa Syam. Syam ini sekarang menjadi negara Syria. Ya, kalau bahasa Arabnya Syria, kalau orang Indonesia bilang Syria. Ya, Syria. Wa Ya'qub, dan Ya'qub bitai, dia bacanya dengan huruf ta, berarti litunzira, bukan liunzira. Ya Bu, berarti kalau ada orang baca litunzira boleh? Apa boleh. Cuma harus tahu ilmunya. Itu jangan salah ya. Jangan salah ya. Ya. Kalau ada orang baca tapi dia tahu ilmunya, jangan ikut-ikutan. Ya, lu kenapa baca pakai ta? Udah dengar aja, dengar Ustaz Kano. Ustaz Kano jangan. Jawab, karena ahlul Madinah Wasyam wa Ya'qub yaqra'una bitta. Nah, itu baru namanya orang alim. Ya, karena orang Madinah, orang Syria dan Ya'qub membacanya menggunakan ta, bukan pakai ya. Berarti litunzira, ya, bukan liunzira. Ya. Ai litunzira ya Muhammadu, ya, untuk menjadi pemberi peringatan wahai Muhammad, ya. Wa quri'al akharun bil ya, dan kelompok lain membacanya menggunakan ya, kayak yang ini liunzira. Ya Bu, makanya ilmu bahasa Arab itu sangat luas Bu. Ya, ini kalau kita nggak ngaji kita nggak bakal tahu. Ya, makanya perlunya kita ngaji tuh, jangan kayak kita dengar orang baca wadduha. Gue dengar Muammar baca gitu, ya jangan. Baca aja dah. Ya, itu imalah lanai. Walaili idza saja. Ya. Kalau bismillahi majriha itu lain lagi kan. Itu imalah namanya itu. Ya, gitu. Jangan kita ikut-ikutan doang. Ya. Apa baca gitu? Ya, dengar. Kalau sekiranya kita nerapin suatu bacaan Bu yang bikin jadi orang tanda tanya, ya, jadi pecah, mendingan jangan baca. Jadi orang bingung ya. Jadi orang bingung. Ya, gitu. Ada kayak di surah apa tuh? Di surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbalanna fil hutama narullahil muqaddah wa ma adraka mal hutama narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah
fi amalin. Mumaddada. Fi amalin. Ada orang baca fi umudin. Oh gitu. Ya, fi umudin mumaddada. Itu hukumnya ada. Ya, kalau orang baca fi umudin itu jangan disalahin. Nggak berubah. Yang penting kita tahu ilmunya. Ya, itu fi umudin mumaddada. Allahu akbar. Habis sholat orang kalau jadi imam orang fi amalin baca fi umudin katanya. Ya, termasuk dulu Bang Ali itu ibunya saya mentap suami apa orang tua itu bacanya fi umudin. Almarhum juga Sabatullah sidik dulu pada kadang imam baca fi umudin mumaddada. Itu sempat ramai itu. Itu kalau salah tuh baca fi umudin. Benar. Boleh kan ada ilmunya juga. Tahu. Ya, kalau nggak tahu jangan sembarangan. Rasa tahu. Iya. Sama ibu kita minum obat kita nggak tahu minum aja obat yang ada betul. Salah. Diumumin di masjid. Innalillahi. Innalillahi. Kenapa? Karena Salah minum obat. Salah obat. Mah diminum obat apa? Iya, orang obat mah diminum obat apa? Obat mencret. Ya mampet jadinya. Ya kan? Baik. Ya, itu. Jadi boleh dibaca dengan menggunakan litun zero ataupun dengan liun zero. Ya. Nah, peringatan itu ditujukan untuk siapa? Man kana hayyan. Ya, untuk orang yang hidup. Ya. Nah, siapa yang dimaksud orang yang hidup itu? Yakni mu'minan hayyul qalb. Ya, seorang mukmin yang hatinya itu masih hidup. Ada orang dia beriman tapi hatinya mati, ada nggak Bu? Ada. Nggak tahu aja. Ya. Nggak tahu lohor asal. Nggak tahu aja itu deh. Waktu sholat dia kagak tahu. Nggak tahu dah puasa nggak ya, tahu. Puasa dia kagak tahu. Waktu pengajian di mana-mana dia kagak tahu. Ya. Tapi kalau mau pikir dia apal aja. Iya. Duit Kita tanggal sekian nih jalan-jalan ke sono katanya nginep 2 hari tahu deh. Uang juga tahu. Apalagi duit. Ya, orang duit Bu, orang lagi sakarat aja dikasih duit tahu Bu. Nggak rasa. Ya. Israel. Sempet-sempetnya gitu orang lagi terakhirnya dikasih duit tahu. Ya. Kabar. Ya, jadi peringatan itu ditujukan oleh Allah ya untuk disampaikan melalui Nabi Muhammad itu kepada orang beriman yang hatinya hidup. Ya, kenapa? Li'annal kafir kal mayyit. Ya, karena sesungguhnya orang kafir itu diibaratkan seperti orang mati. Ya. Jadi orang kafir itu kayak orang mati, Bu. Ya, maksudnya apa? Li'annahu la yatadabbar wa la yatafakkar. Ya, karena orang kafir itu tidak pernah apa? Tadabbar, tidak pernah merenung. Ya, tidak pernah merenung. Ya Allah, ini langit kok Punya siapa bisa ya? berdiri dengan megah, nggak ada tiangnya gimana ya? Nah, mikir tuh. Yang bikin siapa ya? Ya, siapa yang jadi ini? Ada sendirinya kali ya? Karena nggak ketahuan adanya sama yang ciptain kan gitu. Ya. Wala yatafakkar, nggak pernah mikir. Hujan juga Mikir turun dong, kok hujan bisa turun? Kok ada panas, ada hujan, ada siang, ada malam. Siapa yang Ya, nurunin? siapa yang bikin nih? Coba dimikir. Nggak mikirin. Ya. Yang penting punya duit. Dalam Al-Quran itu Bu, ungkapan apalah tatafakkarun, apalah tatadabbarun itu sebanyak 41 kali dalam Al-Quran disebutkan. Ya, berarti itu kita manusia nih Allah beriin akal tuh untuk mikir. Iya. Ya, karena manusia makhluk yang menjadi pembeda dengan makhluk yang lain, manusia itu karena manusia punya akal. Manusia ini makhluk yang paling sempurna, Bu. Ya, Allah sudah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Iya, Ya Bu, ya, bentuknya cakep, punya akal, punya nafsu. Ya, malaikat punya akal tapi nggak punya nafsu. Ya, setan punya apa? Nafsu doang. Nafsu doang. Ya, akalnya kagak. Binatang
Nggak ada akalnya. Nggak ada akalnya, nafsunya doang, kawin sembarangan. Ya, makanya kalau ada orang kawin sembarangan itu Binatang. Kal an'am. ya, kawin di pinggir jalan, ya, kawin di mana tuh? Di kebun. Kita udah nggak ada kebun sekarang. Kawin hotel. Ya. Kawin hotel. Kawin di pojok-pojokan Yono, ya. Ya kalau hotel itu kelasnya ada tuh, ya. Masih banyak Bu daerah-daerah di kebun-kebun Bu, di rawa-rawa masih banyak. Ya, yang nggak punya duit buat ke hotel, hotel bayar mahal. Buan aja dah alingin ke daun kelapa, tambah daun pisang. Kayak binatang. Kami juga. Begitu juga. Udah. Ya, sekarang udah begitu Bu. Ya, jangan. Makanya kan Allah bilang dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi. Ya, kebanyakan penghuni neraka itu dari jenis jin dan manusia. Ya, kenapa ya? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Allah kasih dia hati tapi nggak pernah apa ya? Memikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih mata tapi nggak bisa dipakai lihat mana yang baik, mana yang benar. Ya. Walahum azanun la yasma'una biha. Dikasih telinga tapi nggak mau dengar mana yang baik, mana yang nggak baik. Itu kata Allah, ulaika kal an'am. Kalau manusia seperti itu tuh seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Pusing dia mikirinnya udah bodo amat. Pusing. Ya. Ada bayar kan. Ya. Kalau kucing aja mau kawin berisiknya doang belum tentu jadi. Ya kan, kejar sono. Ya. Ayam Bu, kalau mau kawin diseredengin dulu tuh yang perempuannya. Ya kan? Kalau orang mau kawin diapain? Dipaksa. Ya, di pengajian dipaksa. Ya, kita diminumin obat kayak tuh perempuannya, tadi ikat kayak tuh tangannya, yang penting dia bisa ngapain? Nguasain hawa nafsunya. Berarti Bu, makanya Allah bilang balhum adal. Bu, ayam kalau mau ngawinin biang, nggak pernah ayam laki ngiketin tuh biangnya. Pernah diiketin nggak? Nggak pernah. Pernah dikasih obat Biar terangsang. biar tidur tuh ayam biang. Nempel biar nempel. Ya ikutin aja Mas. Ikutin aja laki dia. Ikutin sliding ini. Ya, itu. Mas dia belum jalan. Belum. Mas ada mau mana? Aja ikut. Mana Mak? Katanya ikut sudah enggak? Oh enggak jadi. Jangan nungguin di rumah kan. Iya. Dan di jalan kali senter nyusul. Maulid bila yatim, anak yatim. Enggak yatim Tegal Parang. Aliyatama. Yusuf kalau perlu iya udah. Ya, kita saya nyusul jam 10 saya jalan. Duduk manis sudah. Ya? Suruh ikut duduk manis sudah. Ya. Rumah aja enakan mau bikin duit. Baik ya. Jadi orang kafir itu diberatkan seperti orang mati. Kenapa? La'annahu la yatadabbar, enggak pernah merenung, wala yatafakkur, enggak pernah mikir. Yakni maksudnya arsalna Muhammadan, kami utus Muhammad itu liyunziral mu'minina bil Qur'an, untuk memberikan peringatan kepada orang mukmin melalui Al-Qur'an. Ya. Jadi dari Al-Quran itu kita bisa mengambil apa sesuatu yang bermanfaat kita ambil, ya. Sesuatu yang nggak manfaat kita apain? Kita tinggalin, kita jauhin. Itu yang dinamakan apa? Ya, Al-Quran. Ya, jadi jangan kita salah apa ya? Salah kaprah. Ya, jangan sampai ada orang ya lebih mengutamakan ayat konstitusi daripada ayat suci. Tak boleh. Ya, konstitusi itu buatan manusia. Al-Quran itu firman Allah. Janganlah menyamakan sesuatu kepada sesuatu yang bukan levelnya, Bu. Iya. Ya, Nabi Muhammad disandingin sama orang biasa, jangan. Bukan levelnya. Ya. Ada 100 orang terbaik di dunia, Nabi Muhammad dimasukin, enggak levelnya. Jangan siapa lu, siapa Nabi Muhammad. Ya. Kok kenapa enggak Fir'aun dijadiin gitu?
Bisa situ. Ya. Kenapa nggak Abraha gitu? Ya, ini derajat orang-orang sekarang. Apa sih kehebatan orang sekarang tuh? Ya, bukan tandingannya lah. Ya, bukan tandingannya. Ibarat kata, Manusia ya, kita cuma makan setiap hari oncom. Ya, mereka makannya apa tuh? Ya, daging ayam ikan, daging ayam ikan dulu. Ibarat kata nih, ya, nggak levelnya. Ya, menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia biasa kayak gitu, bukan levelnya. Ya, apalagi sama Allah. Alhamdulillah min dzalik nggak bisa tuh. Ya. Wa yahiqqal qawlu, ya, dan sungguh benar ucapannya. Ya, ucapan apa? Ya, ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad yaitu berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksudnya? Antajiba hujjatal adab. Ya, orang-orang kafir itu yang enggak mau ya merenung, yang enggak mau berpikir, ya, itu Allah akan berikan azab. Ya, pasti kata Al-Qur'an itu orang kafir bakal dikasih apa? Azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alal kafirin, kepada orang-orang apa? Orang-orang kafir. Kenapa? Al-musirrina 'alal kufr. Ya, karena orang kafir itu kekeh atas kekafirannya. Ya, kafir kali itu mau berubah nggak mau. Ini karena kekekehannya dia terhadap keyakinan yang dia punya, padahal itu adalah suatu yang salah, maka nanti yahiqqal qaul, pasti dia akan mendapatkan azab, yaitu berupa apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah min dzalik. Ya, makanya kita bersyukur sekali menjadi, ya, apa namanya, umat Nabi Muhammad, ya, menjadi pengikut umat Nabi Muhammad yang kita nanti bakal dibondong sama Nabi untuk masuk surga baru dia. Ya, kita bakal mendapatkan kehormatan oleh Allah lantaran kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, kita umat paling akhir tapi masuk surga paling dulu. Kita umat kecil-kecil tapi masuk surga didahulukan. Ya, bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, tapi yang bakal masuk surga dahulu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan kepada malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga. Kata Allah, Ridwan, jangan engkau bukakan pintu surga sebelum Nabi Muhammad mengetuk pintu surga. Ya, siapapun yang ngetuk jangan dibuka. Ya, kecuali ketika ada yang ngetuk, tok tok tok, man anta, ana Muhammad, baru buka pintu selebar-lebarnya. Mudah-mudahan kita akan berada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama beliau. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Awalam yarau anna khalaqna lahum wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, ya.